وعلى سيدنا محمد صلاة تبيني من ظلمات الوهم وتغني بنور الفهم وتبلغ بي من الصراط والفهم إنك أنت الأعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله المجيد بإسلام نوره بكل حكيم ونفسه على ما وسعه من الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح نعرف الفاتح ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله وصحبه وسلم. Takrim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasa ala tanassuhi bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa ta'ati lil huda ala al-khairati wa maradatillah wa rudi wa rawi subhanahu wa ta'ala wa tushrah bi sadri sirri wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala al-musannif wal ulama alladhina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitab hafizahumullah wa rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il 'amilina fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shadaqah, bab alaman yatasaddaq. Masih dalam tentang sedekah, bab kepada siapa kita bersedekah. Al-awwal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu alladhi tarudduhu at-tamrah wat-tamratani walal luqmah wal luqmatani, innamal miskin alladhi yata'affaf. Wa fi riwayah wa fi sahihain, laisal miskin alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu al-luqmah wal luqmatani wat tamrah wat tamratani, walakinil miskin alladhi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftanu bihi fayutasaddaq 'alayhi wa la yaqumu fayas'alan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah dinamakan orang miskin alladhi tarudduhu at-tamrah wat tamratani, yang diberikan kepadanya satu biji atau dua biji kurma, satu buah atau dua buah kurma, walal luqmah wal luqmatani, satu suap atau dua suap. Bukanlah itu yang dikatakan miskin. Artinya orang miskin itu bukanlah orang yang minta-minta kemudian diberi. Bukan itu orang miskin, kata Nabi. Innamal miskin alladhi yata'affaf. Sesungguhnya orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Artinya walaupun dia membutuhkan, tidak mampu, tapi dia tidak mau minta-minta kepada orang. Memang sering kita dengar, ya aulad, kita sering dengar ada istilah fakir miskin. Kalau dalam fikih, ya, dalam fikih itu orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Di antaranya fakir miskin. Nah, siapa itu fakir miskin? Kalau dalam ilmu fikih, orang fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan atau tidak punya kerja, atau dia punya kerja, dia punya penghasilan, tetapi penghasilan dia tidak sampai kepada setengah daripada keperluan dia selama kira-kira sebulan. Misal nih, ada orang, dia punya keperluan untuk dia, istri dan anak-anaknya serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Keperluannya sebulan sekitar 3 juta. Tapi penghasilan dia tidak sampai setengahnya. 3 juta setengahnya berapa? 1,5 juta. Penghasilan dia tidak sampai 1,5 juta. Itu namanya orang fakir. Namanya fakir. Tidak punya kerja atau penghasilannya tidak sampai setengah kebutuhannya. Kalau orang miskin, dia orang yang punya kerja, tapi penghasilannya
tidak mencukupi keperluannya, walaupun lebih dari setengah penghasilannya, cuma tidak memenuhi keperluannya. Contoh, keperluannya sebulan untuk dia dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sebulan 3 juta, tapi penghasilan dia 2 juta atau 2,5 juta. Itu namanya orang miskin. Itu kalau istilah fiqih. Tapi kalau istilah bab tentang sedekah, orang miskin bukan orang yang keliling sana sini minta-minta, bukan. Orang miskinlah orang yang dia butuh tapi dia menutupi dirinya, tidak mau minta-minta sama orang. Nah, orang seperti itulah seharusnya yang kita beri sedekah. Bukan artinya ada orang datang minta-minta, tidak usah kita beri sedekah, bukan gitu. Kalau ada orang minta-minta, kita punya rezeki lebih dan kita tahu ini duit digunakan bukan untuk hal tidak baik oleh dia. Ada orang datang minta-minta, kita punya rezeki lebih nih, punya kelebihan rezeki. Kita tahu ini duit kalau kita beri, dia tidak gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, boleh kita berikan walaupun dia minta-minta. Tapi yang lebih baik lagi, kita memberikan sedekah itu kepada orang yang dia itu membutuhkan tapi dia tidak mau minta-minta. Itu lebih bagus kita berikan kepada dia. Dan yang lebih bagus lagi, sedekah itu diberikan terlebih dahulu kepada keluarga. Orang kalau bersedekah memberikan kepada orang lain, sementara keluarganya dia biarkan, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah bersedekah itu kepada yang terdekat dulu. Wabda biman ta'ul, mulailah kepada orang yang lebih dekat. Siapa? Terutama nih orang tua. Kalau anak istri kan memang sudah wajib untuk diberi nafkah. Saudara, ponakan, paman, bibi, keluarga dulu. Setelah keluarga baru berikan kepada orang lain. Kalau ada orang rajin sedekah kepada orang lain, sementara saudaranya, keluarganya dia biarkan, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dulu dari keluarga. Kemudian dalam riwayat hadis yang lain, laisal miskin, tuh kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, bukanlah orang miskin allazi yatufu 'alan nas, yang keliling-keliling minta-minta kepada orang. Bukan itu orang miskin, bukan. Tarudduhul luqma wal luqmatan, yang diberikan kepadanya satu suap atau 2 suap, wat tamrah wat tamratani, 1 kurma atau 2 kurma. Bukan itu orang miskin yang diberikan tuh, yang dilihat-lihat, yang keliling-keliling minta-minta. Kata Nabi kalau dalam bab sedekah, bukan itu sebenarnya orang miskin. Walakinil miskin alladzi la yajidu ghinan yughni. Akan tapi orang miskin itu adalah orang yang dia tidak mempunyai kecukupan untuk kebutuhan dia. Dia tidak ada kecukupan yang mencukupi kebutuhan dia. Wala yuftanu bihi fayutasaddaq alaih. Dan dia tidak dikenal oleh orang, dia itu orang miskin. Tidak diketahui. Kenapa? Dia menjaga dirinya. Wala yaqumu fayas'alan nas, dan dia tidak mau minta-minta kepada orang, tidak mau. Itu orang miskin sebenarnya. Dia butuh tapi dia tidak mau menampakkan dirinya dia butuh dan tidak mau minta-minta kepada orang. Itu orang miskin yang lebih afdal untuk diberikan sedekah. Shogir. Makin di irji Bakrin. Emil Bakrin. Asani. Lama. Qala Al-Khattabi wa ghairuhu. Al-Khattabi dan selainnya berkata, innama nafa sallallahu alaihi wasallam al-maskana 'anis sa'il at-tawaf. Tuh, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap miskin. Bilyamin. Ada salah ikut Bang Bakrin salah. Innama nafa sallallahu alaihi wasallam al-maskana. Sesungguhnya Rasulullah meniadakan, artinya meniadakan itu tidak menganggap miskin. Anisail at-tawaf, kepada orang yang meminta-minta yang keliling, Rasulullah tidak menganggapnya miskin. Kenapa? Rasulullah tidak menganggap orang yang keliling minta-minta itu, Rasulullah tidak menganggapnya miskin. Kenapa?
li'annahu ta'tihil kifayah. Karena orang yang seperti itu kadang-kadang dia sudah cukup hidupnya, tapi karena udah menjadi kebiasaan sehari-hari, jadi keenakan dia minta. Nah, makanya Rasulullah tidak menganggap orang itu orang miskin. Wa qad ta'tihi zakah. Dan kadang-kadang orang yang seperti itu mendapatkan zakat ziyadatan 'alaiha, lebih lagi dari itu, lebih dari kebutuhannya biasanya. Kenapa? Karena orang tahu, orang-orang yang mau mengeluarkan zakat, al-wara' la yatakallam yakhruj. Kadang-kadang orang yang minta-minta itu sudah cukup dapat zakat. Karena orang-orang kaya kan ngelihat kan, oh itu orang yang minta-minta tuh, itu kayaknya dia miskin, diberi zakat. Nama orang kaya diberi sedekah, lebih dari cukup, tapi masih tetap minta-minta. Sedangkan orang miskin yang tidak mau menampakkan dirinya bahwasanya dia butuh, orang-orang itu kan kadang-kadang tidak tersentuh dengan uang zakat. Kenapa? Orang tidak mengira dia miskin. Jadi orang kaya tidak ngira dia orang miskin, akhirnya tidak dapat zakat. Sehingga orang seperti itu padahal dialah yang lebih membutuhkan daripada orang-orang yang minta-minta. Dari mana kita tahu bahwasanya dia itu orang yang membutuhkan, padahal dia tidak mau minta-minta, tidak mau menampakkan? Dari mana? Lihat kehidupannya sehari-hari. Lihat kehidupannya. Dari kehidupannya kita dapat tahu, ini orang butuh, tapi dia tidak mau menampakkan dirinya dia butuh. Itu orang, bahasa Arabnya afif namanya. Afif, kalau perempuannya afifah. Sifatnya namanya iffah. Dia punya sifat iffah. Iffah itu menjaga kehormatan dirinya, tidak mau minta-minta sama orang. Nah, orang seperti itu lebih afdal untuk diberikan sedekah. Karena orang seperti itu, selain dia menjaga dirinya, orang seperti itu banyak tidak mendapatkan sedekah dan zakat karena orang tidak tahu kalau dia butuh. Nah, kemudian fatazulu khasaisuhu wa yasqutu ismul maskana anhu. Nah, fatazulu khasaisuhu, hilanglah kekhususan orang yang dianggap miskin itu. Wa yasqutu ismul maskana anhu, hilanglah nama miskin daripada orang yang minta-minta itu. Kenapa? Orang-orang minta-minta itu kadang-kadang udah cukup dan dapat zakat tapi masih minta. Wa innama tajuzul hajah wal maskana. Nah tuh, wa innama tajuzul haja wal maskana fi man la yas'al wa la yu'taf alaihi fayu'ta. Dan sesungguhnya hajat dan keperluan itu, kemiskinan itu boleh. Artinya kadang-kadang ada pada orang yang tidak minta tapi dia menjaga dirinya. Nah, orang seperti itu fayu'ta, diberikan. Artinya orang yang lebih pantas untuk diberikan adalah orang yang miskin tapi tidak menampakkan dirinya bahwasanya dia miskin dan membutuhkan. Fayu'ta, beri orang seperti itu. Nanti jangan jauh-jauh, lihat aja di pondok nih misalnya. Ada teman dia butuh. Kan ada orang punya sifat itu tuh, iffah. Dia butuh, tapi dia tidak mau minta-minta sama orang. Lebih afdal ente minta kepada teman tersebut daripada teman tukang tebeh. Tahu tukang tebeh ente? Tukang sembelih kawannya. Artinya dia tidak boleh lihat kawannya bawa minuman, bawa makanan. Oh, langsung jeling waktu. Apa kata dia? Boleh gak tuh? Padahal dia punya duit. Padahal dia mampu beli makanan. Padahal dia punya makanan. Dia dikirimkan orang tuanya makanan. Tapi karena sifat yang susah dihilangkan yaitu SELAK, karena sifat tersebut, karena sifat tersebut susah dihilangkan. Jadi kalau ngelihat orang punya makanan minta terus, minta, padahal dia mampu. Nah, ada teman, dia memang tidak punya,
ente lihat dia tidak punya tapi tidak mau minta-minta, lebih afdal ente berikan sama teman yang tidak punya ini, tapi dia menjaga dirinya, itu lebih afdal sedekah seperti itu. Nah, asani, yang kedua, Zakar As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti berkata, menyebutkan fi khamasihi, dalam kitab beliau Khamasihi, anna thawabas sadaqah. Jadi Imam Suyuti menyebutkan sesungguhnya pahala sedekah khamsatu anwa, ada 5 jenis, 5 macam. Wahida bi asyrah. Yang pertama, pahala sedekah nilainya 10. Wahia ala sahihil jismi, yaitu sedekah kepada orang yang sehat badannya. Wawahida, dan yang satu lagi atau nomor 2, bitis'in, pahalanya 90. Wahya alal a'ma wal mubtala, yaitu bersedekah kepada orang yang buta atau orang yang kena musibah bencana. Artinya orang yang kena musibah seperti kebakaran rumahnya, atau orang yang ketimpa penyakit. Nah, bersedekah kepada orang seperti itu pahalanya 90. Wawahida, dan sedekah yang satu lagi, artinya yang nomor 3, bitis imi'ah, pahalanya 900. Wahya ala dzi qarabatin muhtaj, yaitu kepada keluarga yang membutuhkan, pahalanya 900. Wawahida, dan yang nomor 4, satu lagi artinya yang nomor 4, bimi'ati alfin wahya alal abawain, pahalanya 100.000. 100.000 pahala kebaikan, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Wawahidah, dan yang satu lagi yaitu yang nomor 5, bitis imi'ati alfin, pahalanya 900.000 pahala. Wahia ala alimin au faqih, yaitu bersedekah kepada orang alim atau orang faqih yang ahli fiqih. Ini di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 69. Jadi warak sedekah, kata Imam Suyuti, ditulis dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 69. Sedekah itu ada 5 tingkatan. Yang pertama, pahalanya 10 kepada orang yang sehat badannya. Yang kedua, pahalanya 90, yaitu kepada orang buta dan orang yang kena musibah atau kena penyakit. Yang ketiga, pahalanya 900, yaitu bersedekah kepada keluarga yang membutuhkan. Yang keempat, sedekah pahalanya 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Yang kelima, sedekah pahalanya 900.000 kebaikan, yaitu sedekah kepada orang alim atau orang faqih yang ahli fikih. Naam. As-salis, yang ketiga, ana ma astati an udarris la wahid yatakallam. Yashulu 'alal insan idza kanatil muawanah fi bina'i masjidin wa siqayatin walau kana fi hadha asy-sya'n asura 'alaihi li'annahu yukhazzilu 'alaihi syaitan. Mudah, yashulu artinya mudah bagi manusia jika untuk tolong menolong di dalam pembangunan masjid atau di dalam mengalirkan air, buat sumur, buat sulingan air, itu mereka lebih mudah untuk sedekah. Bangun masjid itu mereka tuh lebih mudah untuk mengeluarkan duitnya. Atau
buat sumur yang mana airnya dialirkan untuk kaum muslimin, untuk minum, untuk wudhu. Itu mereka lebih ringan untuk mengeluarkan duitnya. Walau kana fi hadza sya'an asura alaih, walaupun dalam urusan itu dia ekonominya lagi sulit. Tapi kalau diminta untuk masjid, diminta untuk tempat wudhu, untuk minum orang, itu cepat orang untuk mengeluarkan walaupun dia ekonominya lagi sulit. Ya dia mudah untuk menyisihkan hartanya. Dan setan susah untuk mencegah orang tersebut untuk bersedekah. Kenapa? Mudah untuk urusan bangun masjid dan mengalirkan air. Tapi yang kadang-kadang susah nih bangun pesantren. Susah, makanya banyak tuh lihat pesantren, madrasah, panti asuhan, banyak yang lambat bangunannya. Kalau bangun ruko cepat. Coba kita tengok di pinggir jalan biasa tuh. Hari ini kita lewat rukonya masih pondasi. Pekan depan lewat tiang udah naik dah. 2 pekan dinding batako udah naik. 2 bulan naik tingkat 2. Ya kan? Kadang 4 bulan, 5 bulan selesai. Kenapa? Bangun ruko cepat. Bangun pesantren bertahun-tahun tak selesai. Susah. Kenapa? Sebagaimana yang sudah kita bahas dulu, orang kalau mau mengeluarkan duitnya untuk bersedekah itu harus melewati atau mengalahkan 70 setan. Baru dia bisa mengeluarkan duitnya untuk bersedekah. Jadi kalau ada orang bisa bersedekah, sedekah kan hukumnya sunnah. Kalau zakat wajib. Kalau ada orang zakat itu belum hebat. Kenapa? Memang wajib seperti sholat 5 waktu. Orang sholat 5 waktu. Masya Allah ya sholat 5 waktu. Masya Allah apanya? Memang wajib kok sholat 5 waktu. Masya Allah dia tu tak puasa Ramadan full. Memang wajib. Masya Allah. Memang tugas dia wajib. Masya Allah ya orang itu tu zakat. Memang wajib. Masya Allah. Tapi kalau dia bisa sedekah, itu baru. Sedekah kan sunnah hukumnya. Nah itu baru hebat. Kenapa? Bisa melewati 70 setan. Ya kan pernah diceritakan dulu kan zaman Habib Ali Habsyi, beliau ngajar, ada orang dengar bahwasanya tentang keutamaan sedekah begini dan begitu, luar biasa orang yang bersedekah. Pulang ke rumah ingin bersedekah, istrinya bilang, "Jangan sedekah bang, kita banyak keperluan." Lapor dia sama Habib Ali, "Beb, betul kata antum beb, kalau mau sedekah itu harus melewati 70 setan." Kata dia, "Jangankan 70 setan beb, setan di rumah satu orang ya saya tak bisa lewat," kata dia. Makanya orang sedekah hebat, bisa mengalahkan 70 setan. Nah, makanya kata beliau kalau untuk masjid, untuk sumber air orang gampang. Sekarang masjid nih, masjid orang rebut-rebut bangun masjid, bagus. InsyaAllah dapat istana di surga. Tapi masjid tidak bakal makmur kalau tidak ada orang yang mengisinya. Siapa orang yang mengisinya? Orang-orang yang diberikan kepada mereka bantuan untuk memakmurkan masjid. Sekarang ada orang Islam, dia hidupnya melarat, cari duit dari pagi sampai malam tidur rumah. Macam mana dia mau sekolah ke masjid? Kan? Bagaimana dia mau sholat ke masjid? Cari duit dari pagi sampai malam, pulang ke rumah tidur capek. Tidak ke masjid dia. Tapi kalau orang-orang Islam itu dibantu ekonominya, dibantu kehidupannya, tenang, pikiran tenang, beli pempes anak ada duit, beli minyak goreng yang naik harganya ada duit, anak tenang, ke masjid rajin. Pergi di pondok. Masjid yang isinya siapa? Anak pondok. Anak pondok nih yang jumlahnya sekian, Masya Allah. Bagaimana dia mau ngisi masjid kalau tidak ada tempat tidurnya? Kan? Mereka harus istirahatkan, harus tidur, biar besok berjamaah di masjid badannya fit. Nah, siapkan tempat tidurnya, siapkan kamarnya. Nah, berarti kita membangun kamar-kamar santri ada termasuk usaha untuk memakmurkan masjid. Itu. Apa lagi? Bangun dapur, beli alat masak. Tujuannya apa? Untuk memakmurkan masjid. Bagaimana santri mau ke masjid kalau pohonnya lapang?
Ke masjid hoyong. Nak ke masjid langsung ke hammam. Karena tidak sadar. Pot lapar. Orang pot lapar tu lingau. Kadang-kadang kan begitu. Tak tahu kemana arah dia berjalan. Tak tahu. Kadang-kadang begitu, kecuali orang yang terbiasa. Nah, bangun dapur, masak di situ, santri makan. Dengan dia makan, badannya fit, ke masjid dengan tegap, solat, tak bergegar lututnya. Bagus. Baca Quran, semangat. Belajar semangat. Gara-gara apa? Gara-gara apa dia bisa ke masjid? Gara-gara apa dia bisa ke kelas? Gara-gara apa dia bisa buka Al-Quran? Gara-gara apa dia bisa belajar? Gara-gara dapur. Soalnya tak? Kalau tak ada dapur, masak, tak bisa ke masjid, tak bisa ngaji, tak bisa belajar. Maka jangan disepelekan urusan dapur. Kamar, jangan disepelekan. Kenapa bisa ke masjid? Gara-gara ada kamar. Kalau tak ada kamar, dia mau tidur di mana? Kena hujan panas sakit, tak ada ke masjid. Dia masuk di kamar, terlindung dari panas, terlindung dari hujan, istirahat dengan tenang. Besok bangun sedap, segar, baru bisa ke masjid. Nah, jadi juga kita itu kalau bersedekah jangan monoton masjid. Lihat juga bagaimana orang bisa ke masjid. Jalan di sekeliling masjid rusak, tak ada lampu. Belikan lampu di jalan. Walaupun bukan di masjid disumbang, tapi itu kan mendukung orang untuk berjamaah ke masjid. Nah, gitu. Jadi jangan salah pemahaman. Di masjid aja. Di masjid aja. Apa kata disebutkan di dalam usul fikih? Ada kaidah disebutkan innalil wasail hukmal magasid. Kan gitu. Innalil wasail, sesungguhnya perantara-perantara itu hukmal magasid, kedudukannya seperti tujuan. Artinya tujuan kita apa? Sholat di masjid. Nah, perantara-perantara yang menyebabkan orang ke masjid itu pahalanya sama seperti nyumbang masjid. Orang nyumbang dapur, nyumbang alat masak, pahalanya seperti dia nyumbang masjid. Kenapa? Karena dia menyumbang di dapur, orang makan, akhirnya ujung-ujung larinya ke masjid. Nah, itu perantaranya dapur, tujuannya masjid. Nah, begitu. Harus cerdas di dalam beramal soleh. Masjid langsung juga sumbang. Dan hal-hal yang mengarahkan ke masjid juga dikeluarkan sedekahnya. Ini kadang-kadang ada orang tak mau nyumbang kecuali masjid. Enggak. Sumbang pesantren, enggak. Pesantren asuhan, enggak. Madrasah, enggak. Masjid, ya. Oh, salah seperti itu. Siapa yang mau mengisi masjid kalau enggak ada orang yang belajar ilmu agama? Nah, sekarang yang nyuruh orang ke masjid pada hadirin, yang nyuruh siapa? Yang menganjurkan siapa? Para ustaz penyuruh. Nah, ustaz itu dari mana asalnya? Kan belajar di pesantren. Pesantren dia nginap, ada kamar-kamarnya. Gara-gara dia nginap di pesantren, belajar, dididik di pesantren, akhirnya dia ngajak orang masjid, masjid jadi makmur. Gara-gara apa? Gara-gara pesantren. Berarti masjid makmur sebab orang pesantren. Nah, gitu. Jadi semua perantara yang menjurus kepada kebaikan itu sama hukumnya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, kata Nabi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia dapat seperti orang yang melakukannya. Jadi perantara itu sama hukumnya kepada tujuannya. Nah, kemudian gadrus shadaqah wa nau'uha, ukuran sedekah dan jenisnya. Ukuran sedekah dan jenisnya. Al-awwal, ini bab tentang ukuran sedekah dan jenisnya. Al-awwal, liyatasaddaq sahibul qalil min qalilihi wa sahibul katsir min katsirihi. Hendaknya orang yang punya duit atau harta sedikit, ia bersedekah dengan harta yang sedikit itu, artinya semampu. Mana yang afdal? Orang yang sedekahnya sedikit apa yang sedekahnya banyak? Jangan jawab orang yang sedekahnya banyak. Mana yang lebih afdal? Orang yang sedekahnya banyak atau sedikit?
Jangan jawab dulu. Yang banyak belum tentu. Belum tentu orang yang sodakonya banyak lebih afdol daripada orang yang sodakonya sedikit. Belum tentu. Kadang-kadang ada orang yang sodakonya sedikit lebih afdol daripada orang yang sodakonya banyak. Contoh, dulu ada perang zaman Nabi namanya perang Tabuk. Itu sebelum perang Tabuk, sahabat-sahabat dikumpulkan, disuruh nyumbang untuk persiapan melawan orang kafir yang jahat, perang Tabuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumahnya, mengambil seluruh harta bendanya, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Semuanya. Sampai Rasulullah heran. Beliau tanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Hal abqaita li ahlik syai'an ya Aba Bakrin?" Hal abqaita li ahlik syai'an, apakah engkau sisakan sedikit untuk keluargamu wahai Abu Bakrin, wahai Abu Bakar? Apakah kamu sisakan sedikit buat keluarga kamu wahai Abu Bakar? Apa kata beliau? Abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya sisakan buat keluarga saya Allah dan Rasulnya saja. Semua hartanya diinfakkan. Sayyidina Abu Bakar, semuanya. Setelah itu datang Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar menginfakkan setengah hartanya, separuh. Itu separuhnya Sayyidina Umar tuh, setengahnya Sayyidina Umar lebih banyak daripada semuanya Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu datang sahabat-sahabat yang lain. Datang Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman tuh nyumbang 300 ekor unta. Bayangkan nanti, unta itu mahal harganya, lebih mahal dari sapi. Sapi itu yang sedang-sedang tuh 15 juta. Unta berarti lebih. Kalau sekitar 20 juta. 20 juta kali 300 unta. Berapa tuh duitnya? 6 miliar. Itu baru unta 300. Kalau 20 juta harganya. Belum kuda. Kuda yang besar-besar tuh. Sayyidina Utsman nyumbang kuda 50 ekor kuda. Kuda-kuda yang besar yang mahal tuh. Kalau sekarang tuh Alphard 50 sumbang. Apa lagi? 10.000 keping uang dinar emas. Satu keping uang dinar tuh kira-kira harganya 2 juta. Satu keping 2 juta kali 10.000 20 M. Duitnya 20 M, untanya sekitar 6 M, tambah lagi kuda tuh 30 M lebih sekitar. Sayyidina Utsman tuh nyumbang. Sampai didoakan sama Rasulullah, Allahumma ridha an Utsman fa inni anhu radin atau kama qala. Kata Nabi, ya Allah ridhoi Utsman karena semuanya saya ridho kepada dia. Didoakan khusus sama Nabi. Tuh, Sayyidina Utsman banyak dia nyumbang. Dan sahabat-sahabat yang lain nyumbang. Pertanyaannya, mana yang lebih afdol sedekahnya? Sayyidina Utsman bin Affan apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq walaupun sedikit yang dia sumbang, tapi semuanya disumbangkan. Semua hartanya. Sayyidina Utsman walaupun sekitar 30 M lebih, tapi tidak semua hartanya disumbangkan. Sayyidina Umar walaupun lebih banyak dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi setengahnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq walaupun tidak banyak seperti beliau-beliau, tapi semuanya disumbangkan. Ibaratnya, ente punya duit 100.000, ente sedekahkan semuanya. Ente punya duit 1 juta, ente sedekahkan 200.000. Mana yang lebih afdol? Ini yang afdol. Kenapa? Walaupun 100.000 tapi semuanya disumbangkan. Ini walaupun 200.000 tapi tidak semuanya. Jadi kadang-kadang sedekah yang sedikit lebih afdol dari banyak, tergantung siapa yang mengeluarkannya. Makanya tadi disebutkan orang yang punya harta sedikit keluarkan sedikit, orang yang punya harta banyak keluarkan juga banyak. Duit 10 juta ngeluarkan 10.000, nak masuk surga nyaman benar. Oi, ayo kita sedekah. InsyaAllah kita akan di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari sedekah kita. Nanti sedekah itu kan jadi payung di akhirat, menjadi payung kita daripada kepanasan. Duit 10 juta, sedekah 10.000, payung koyak. Ya Allah, kenapa payung saya koyak ya Allah? Kau sedekah cuma 10.000. Ada orang sedekah 2.000, payungnya besar. Besar payungnya. Ada aksi lagi payungnya. Sedekahnya 2.000. Ya Allah,
Dia sedekah 2.000 ya Allah. Kok payungnya besar pakai AC? 2.000. Karena dia sedekah 2.000, itu cuma duit dia sisa 2.000, tapi sedekahkan semuanya sama dia. Dia mau sedekah hari Jumat, ya Allah duit tak ada 2.000 ya. Ya Allah. Diri-dirilah. Sudah masuk kedua tapi 2.000 cuma satu. Diri belakang. Tapi dia sedekahkan semuanya. Payungnya pakai AC di akhirat. Duit dia di kamar 100.000. Sedekah 1.000 pahat, 1.000 pondok. Duitnya 100.000. Payung koyak di akhirat ente. Kan sama-sama 2.000 Ustaz. Iya tak pantas duit ente 100.000. Nah, ibaratnya begitu. Walaupun sama tapi nilainya beda di sisi Allah. Kenapa? Pengorbanannya besar. Yang dinilai itu bukan duitnya atau nominalnya, jumlahnya, tapi yang dinilai berapa besar pengorbanannya. Sayyidina Abu Bakar semuanya. Berat tuh mengeluarkan semuanya tuh, tapi dikeluarkan. Jadi yang dinilai itu pengorbanannya, bukan nominal nilainya. Nah, akhir, ja'at imra'atun yawman ilal Imam Al-Laits ibni Sa'ad radhiyallahu anhu bi ina'in shaghir tatlubu minhu fihi asalan. Seorang wanita datang ke Imam Al-Laits bin Sa'ad membawa ina, wadah seperti mangkok gitu. Dia bawa mangkok yang kecil, wadah yang kecil, tatlubu minhu fihi asalan. Beliau minta dari Imam Al-Laits itu madu. Minta madu dia. Wagalat, si perempuan yang minta madu itu berkata, inna zawji marid, sesungguhnya suamiku sakit, dia bilang. Gala, al-Imam Laits berkata, fa amaralah al-imam birawiyah. Maka Imam Laits memerintahkan kepada dia untuk mengambil wadah yang besar. Mal'anatin asalan, yang mana wadah yang besar itu penuh dengan madu, diberikan kepada perempuan itu. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Imam Laits, innaha talabat qadahan saghiran. Imam Laits, itu perempuan kan minta madu sikit ya, segelas kecil. Kenapa kau kasih banyak-banyak gitu? Kenapa? Apa kata Imam Laits? Innama talabat ala qadriha. Dia minta sesuai dengan kebutuhan dia. Wa nahnu a'tainaha ala qadrina, dan kami beri kepada dia sesuai dengan kemampuan kami. Paham nih? Dia minta sesuai dengan kebutuhan dia, kami memberikan sesuai dengan kemampuan kami. Artinya kalau beri cuma segelas kecil itu tidak ada apa-apanya buat Imam Laits. Madu beliau banyak, jadi beliau berikan yang banyak. Kenapa? Beliau mampu untuk memberikan yang banyak. Artinya ketika orang minta kepada kita, misalnya nih minta kepada kita, ada tak, boleh tak bagi beras 2 canting untuk makan hari ini. Beras kita di rumah banyak, berikan dia misalnya 5 kilo. Kan dia minta cuma 2 canting. Itu kan permintaan dia, kebutuhan dia. Kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Beras banyak di rumah, berikan lebih. Nah, itulah akhlak yang diajarkan oleh as-salafun as-salihun, memberikan sesuai dengan ukuran kemampuan mereka. Walaupun orang mintanya sedikit, kemampuan dia banyak, dia berikan lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة نستعين.
وصول القرآن ثم إلى روح ما إلى الرعوية إلى عباد رسول الله أن تقدر بإسلام والبي هذا الورق وإلى روح صلنا وقلوا أمواتكم الفاتحة.